Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari Pak Firman, yaitu menjelaskan dari langkah 10 hingga 20. Nah, di sini langkah 10-nya yaitu tentang mm, meng- tentang folder di IMJ. Nah, kita pertama-tama download asetnya dulu, setelah itu di copy pastekan. Nanti hasilnya seperti ini. Kegunaan folder IMJ ini yaitu untuk menyimpan aset gambar website. Nah, setelah itu kita akan pergi ke langkah 11. Di langkah 11 ini yaitu di folder JavaScript. Di sini kita disuruh membuat folder demo, kemudian filenya itu chart area demo.js, chart bar demo.js, dan juga chart demo.js. Seperti ini. Yang pertama yaitu chart area demo.js. Di sini kegunaan chart area demo.js ini yaitu untuk grafik membuat grafik garis atau area berdasarkan data. Lalu di chart bar demo.js ini kegunaannya yaitu untuk membuat grafik batang dengan data pendapatan setiap bulan. Lalu di chart demo.js ini kegunaannya yaitu untuk membuat grafik donat dengan data direct. Kemudian di ruang admin JS ini kegunaannya yaitu untuk mengatur sidebar, tombol toggle, scroll to top, modal, popover, dan lain-lain. Lalu di sini sama aja seperti yang di ruang admin JS, tapi di ruang admin JS ini tidak menggunakan spasi sama sekali. Maksudnya enter lah intinya. Nah, di sini kegunaan ruang admin JS ini yaitu versi JavaScript yang sudah diminimalkan dari ruang admin JS ini. Lanjut langkah ke berapa ya? Ya, langkah 12. Langkah 12 sama seperti langkah 10, yaitu disuruh mendownload asetnya, kemudian copy pastekan ke WPNG, grid PNG, dan man PNG. Di sini kegunaan folder pengguna yaitu untuk menyimpan aset dan file yang berkaitan dengan bagian pengguna. Kemudian kita pergi ke langkah 13. Langkah 13 yaitu buat folder untuk bagian CSS yang sesuai dengan gambar berikut untuk format struktur foldernya. Nah, seperti ini. SCSS, kemudian kita buat new folder lagi, ketikkan nav, lalu new file, masukkan 3 ini, dan begitu seterusnya. Yang pertama ada global SCSS. Kegunaan global SCSS ini yaitu untuk pengaturan umum, sidebar, dan drop down. Lalu juga ada sidebar SCSS. Di sini kegunaan sidebar SCSS yaitu untuk ukuran warna, menu, akordion, dan mode sidebar. Lalu di top bar SCSS di sini kegunaannya itu bar atas, search, drop down, dan juga menu pengguna. Lalu selanjutnya yaitu di animation SCSS. Di sini kegunaannya itu untuk membuat animation growing dan juga animation fade in. Setelah itu kita akan pergi ke background SCSS. Di sini kegunaannya yaitu untuk warna dan gradient background. Di sini warna menggunakan ini background color. Ya.
Selanjutnya kita akan pergi ke border. Di border ini yaitu kegunaannya untuk warna dan posisinya. Itu posisinya ada di left dan juga di button, dan warnanya warna ini position color. Kemudian di display SCSS yaitu kegunaannya untuk pengaturan display dan juga overflow. Kemudian lalu di progress SCSS yaitu kegunaannya untuk ukuran progress bar. Kemudian di rotate SCSS ini, di sini kegunaannya untuk rotasi elemen. Kemudian di text SCSS, di sini kegunaannya yaitu untuk ukuran dan warna teksnya. Di sini ukurannya menggunakan 7 rm dan warnanya di sini gray 100. Kemudian di button SCSS, di situ kegunaannya itu desain tombol, lingkaran, dan tombol dengan icon. Kemudian di cards SCSS, di sini kegunaannya itu untuk tampilan card dan card yang dapat dibuka atau ditutup juga. Kemudian ada juga chart SCSS. Di sini kegunaannya chart SCSS itu untuk ukuran area, bar, dan pie chart. Nih. Chart area chart, bar chart, dan pie chart. Kemudian di drop down SCSS, kegunaan drop down SCSS ini yaitu untuk tampilan drop down. Lalu di error SCSS, di sini kegunaannya yaitu untuk efek glitch pada halaman error. Lalu di footer SCSS, di sini untuk tampilan footernya. Lalu di login SCSS ini, di sini kegunaannya yaitu untuk tampilan halaman login, register, password, form, dan tombol. Setelah itu kita akan pergi ke langkah 14. Oke, ini 14. Di sini kita disuruh ngebuat folder, select, kemudian download asetnya, kemudian tempelkan di sini. Setelah itu di langkah 15, buat folder untuk surat masuk dan surat keluar. Seperti ini. Di selectnya tadi sudah kita buat semua, kemudian surat masuk dan surat keluar. Kemudian juga buat TC PDF dan vendor, di download asetnya. TC PDF dan vendor. Setelah itu kita akan pergi ke langkah 17. Di langkah 17 ini kita ngebuat file dengan nama 404.html, di mana letaknya itu berada di home. Mohon maaf tadi di langkah 17 sampai 20 nya terhenti karena ada panggilan. Di sini 404 HTML. Yang pertama yaitu ada doc type HTML. Di situ kegunaannya itu untuk menentukan struktur dasar halaman HTML. Kemudian juga ada head ini itu berisi pengaturan chart sheet, viewport, fashion, judul halaman, dan lain-lain. Lalu di sini juga ada sidebar nih. Kegunaannya yaitu untuk buat berisi logo, dashboard, bootstrap, goods, strap, kemudian bootstrap UI, kemudian form, tabel, dan lain-lain. Sidebar. Di sini juga ada top bar. Top bar itu kegunaannya yaitu untuk berisi tombol sidebar, pencarian, notifikasi, pesan, teks, dan lain-lain. Kemudian bagian utama
Kemudian mana dia? Nih, di sini ada mode logout. Kegunaan mode logout ini yaitu untuk menampilkan konfirmasi sebelum logout. Nah, setelah itu ada juga footer. Nih, footer. Footer nih kegunaannya itu untuk menampilkan copyright dan membuat template, pembuat template. Lalu di sini ada script. Itu kegunaan untuk menjalankan fungsi bootstrap, jQuery, nih bootstrap, jQuery, async, dan ruang admin JS. Lalu kita pergi ke ajukan surat PHP. Diajukan surat PHP ini yang pertama ada session start. Kegunaan session start yaitu untuk memulai session pengguna. Lalu ada juga include koneksi PHP. Kegunaannya include koneksi PHP, kegunaan itu menghubungkan halaman dengan database. Nah, kemudian ada apa nih, uang dolar gitulah, dolar session pengguna tipe. Itu untuk mengecek apakah pengguna mempunyai akses atau tidak. Nah, jika tidak, ada tulisannya Anda tidak berhak masuk ke halaman ini. Lalu di sini penjelasan .html sudah dijelaskan di ini. Kemudian head juga sudah sama. Lalu kita akan menjelaskan nih dolar ini, dolar apa ini, pokoknya itulah ID tiket ID. Di sini kegunaan itu mengambil ID surat dari URL. Kemudian di select ini dia itu ada tanggal surat keluar, nomor agenda, nomor surat, tanggal surat, penerima, perihal, lampiran, status, tindakan, dan lain-lain. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke alerts HTML. Di sini di alerts HTML ini dia itu menggunakan struktur HTML di HTML karena namanya aja sudah alerts HTML. Nah, setelah itu di HTML ini dia tuh ngebuat login HTML, register HTML, kosong, blank, dan lain-lain. Top bar ini kegunaannya yaitu untuk menyediakan pencarian, notifikasi, pesan, teks, itulah, dan profil sama seperti yang di HTML ini. Kemudian penjelasannya di sini kita jelaskan sama lah seperti yang di HTML. Di sini ada alerts itu dia itu berisi contoh pemberitahuan seperti laporan bulanan, uang masuk, dan lain-lain.
Lalu di sini juga ada ngebuat modal output. Sini dia juga sama, yaitu seperti di ini nih, HTML nih, itu script. Nah, itu untuk ngapain jQuery nya, async, ruang admin, bootstrap, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan pergi ke langkah 20. Nah, di langkah 20. Langkah 20 itu kita ngebuat file arsip PHP. Di sini ada yang kayak gini bentukannya tuh PHP. Di sini dia itu untuk memulai kode PHP-nya. Nah, setelah itu ada juga session start, sama seperti yang di ajukan surat PHP tadi, kegunaannya itu untuk memulai session. Kemudian di sini juga ada include koneksi PHP, sama saja seperti yang tadi, yaitu untuk menghubungkan proses dengan database. Kemudian di sini juga ada if nih, kegunaannya if reset session menggunakan type, yaitu untuk mengecek apakah tipe pengguna sudah tersimpan atau belum. Nah, jika belum, dia itu akan ada tulisannya Anda tidak berhak masuk ke halaman ini. Setelah itu ini juga sama seperti tadi, ada juga di sana di mana tadi ya, di alert HTML kayaknya. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan penjelasannya tidak banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.